Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, senang sekali saya Yunika Suwandi berjumpa dengan sahabat Eljon semuanya. Apa kabar nih sahabat Eljon? Semoga semua kalian yang menonton acara ini dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Nah sahabat Eljon TV menghadirkan sebuah program yang membahas seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita tahu nih sahabat Eljon, komunikasi adalah hal yang sangat penting karena kita semua, khususnya manusia, melakukan komunikasi. Kalau kita sendiri aja ngomong depan kaca, itu aja termasuk komunikasi. Gimana dengan orang lain di sekitar kita? Nah sahabat Eljon, ini dia L-Talk, Empowering Life Through Communication. Nah pemirsa dan sahabat Eljon semuanya, kali ini Yunika nggak sendiri. Yunika mau spill sedikit kalau di sini Yunika ada bersama 3 orang hebat, 2 orang panelis dan juga 1 narasumber yang pastinya nggak kalah hebatnya. Tapi sebelum Yunika undang dan sebelum Yunika sambut, Yunika mau kasih tahu dulu tema dalam episode kita kali ini. Karena di episode kali ini kita akan membahas madu dan racun. Waduh, apa tuh ya? Karena kalau misalnya kita mendapatkan kata-kata manis itu bisa disebut madu, tapi kalau sebaliknya kita mendapatkan kata-kata negatif itu disebutnya racun. Kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja Yunika mau sambut 2 panelis hebat kita, yaitu Kak Doni The Kaiser, seorang speakerpreneur, dan juga Kak Roni Francis, seorang business maximizer. Halo Kak. Halo. Kak Doni dan Kak Roni. Hai Yunika, apa kabar? Nah, baik juga dong, sehat dong. Sehat, makanya ada di sini. Ya. Dan ada 1 orang lagi tadi kan Yunika udah mention, yaitu adalah Kak Gracia Hutapea, yaitu seorang model profesional. Wow. Halo Kak Gracia. Boleh mungkin diperkenalkan intronya, sahabat Eljon semuanya mau tahu kira-kira Kak Gracia ini apa sih sehari-harinya dan juga orang mengenal Kak Gracia itu sebagai apa? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Hutapea, biasa dipanggil Grace. Aku seorang model, photoshoot, catwalk, dan juga talent komersial. Terus sekarang aku lagi bangun bisnis aku di bidang nail art. Wow, luar biasa. Cantik. Aku nggak mau nunjukin yang ada di sini. Bukan. Belum ada ya, masih kosong. Kode masih kosong. Silakan dicatat pemirsa. Nah, sahabat Eljon, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mau berdiskusi tentang madu dan racun. Apakah ini akan menjadi panas atau berdebatan antara sahabat Eljon semuanya? Aku mau nanya dulu nih kepada 2 panelis kita, Kak Roni dan Kak Doni. Apa sih? Madu dan racun. Aku nggak ngomong ya. Oh nggak ikutan kalau gitu. Gue madunya aja. Ya, karena nanti berikutnya madu dan racun. Gitu, ganti-ganti. Tapi kamu mau di madu nggak? Beda ya. Enggak dulu ya. Oke, boleh dong kasih tahu menurut Kak Doni dan Kak Roni, madu dan racun itu apa sih? Ya persis seperti kata Yunika tadi ya, kalau dalam perspektif komunikasi bidang saya memang setiap orang itu punya pilihan untuk berkata-kata yang positif atau yang negatif. Ya secara sederhana kita bilang aja kata-kata manis itu, kata-kata yang baik itu madu, ya kan? Dan orang yang suka berkata-kata negatif, yang jelek itu kan racun. Kenapa? Itu bisa beracun, bisa memengaruhi orang lain loh. Jadi kalau kita kasih madu yang manis ya kan, nah itu bagus. Tapi juga jangan over, karena kalau kebanyakan madu bisa kebanyakan gula juga kan, ya, bisa diabetes gitu kan, bisa sakit juga. Tapi kalau misalnya kita bisa memiliki opsi atau kita punya kemampuan untuk memilih, maka saya atau sahabat Eljon tentu akan memilih lebih memperbanyak kata-kata yang madu tadi, kata-kata positif. Karena kata positif itu bukan cuma untuk orang lain loh, bisa juga untuk diri kita sendiri. Begitu kalau dari perspektif komunikasi. Kalau dari perspektif perdukunan silakan sama racun. Ya, kita akan memulai dengan kemenyan. Jadi kalau misalnya orang sering bilang nih, sahabat Eljon, ya kalau dibilang madu dan racun bukan sebatas dari ya tentang dari komunikasi aja ya. Kalau misalnya orang bilang, nah, orang ini kayaknya wah bermasalah banget, wah ini bilang racun dunia tuh katanya, ya kan? Nah, ada 1 orang yang berkata itu sangat manis kalau wah ini orang bisa madu ya istilahnya. Dan bukan artinya orang itu tersebut harus dimadu, iya kan? Tetapi kalau misalnya dalam perspektif, misalnya kita bilang ya bahwa orang madu itu adalah orang-orang yang bisa berkata manis, yang mampu menarik orang, yang mampu mudah disukai sama orang. Nah, racun adalah yang kebalikannya. Tetapi jangan salah loh sahabat Eljon, terkadang orang itu sering salah persepsi, ya. Orang itu sebenarnya adalah seorang racun, dianggap sebagai seorang yang madu. Kenapa? Kata-katanya manis, tetapi di belakangnya, wah,
Orang berbisa ya, mungkin bisa istilahnya ngomong di belakang, wah menyakitkan diri kita ya, atau berkata sesuatu yang buruk terhadap kita. Ini pasti ya pada sahabat Eljon dan juga Yunike dan juga Grace dan Doni juga di sini pasti pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, para sahabat Eljon pernah ketemu nggak yang kayak gitu? Malah jangan, kita yang pernah menjadi gitu. Iya, itu dia. Yang pasti sih saya di bagian madunya sih. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tadi Kak Roni itu ada di bagian madunya. Apakah seseorang itu harus selalu menjadi madu? Nah, kalau bisa kita bilang ya, nggak ada dong orang yang pilih mau jadi orang jahat, betul kan? Betul. Pasti kan orang pengen jadi orang yang baik. Nah, pertanyaannya kita dianggap sama orang sebagai apa gitu kan? Karena dunia ini bukan masalah kita doang aja sendiri. Kita ini dipersepsikan apa sama orang lain. Nah, kalau bagi saya kita akan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Kita berusaha untuk menjadi madunya. Berkatalah sesuatu yang manis, tetapi bukan tujuan untuk menjebak. Nah, orang sering berkata begini, Yunike. Kadang-kadang orang bilang, oh kita harus berbicara yang manis supaya apa? Nanti dia terpikat sama kita. Ketika dia terpikat sama kita, nah, gue bisa apa-apain di belakangnya. Nah, itu menjadi sebenarnya karakternya adalah karakter madu. Modus ya? Madu yang modus ya? Ada maksud-maksud tertentu ya? Ya, mungkin bisa dikasih tahu gimana tips-tipsnya menjadi racun yang baik. Tapi sayangnya ya banyak orang yang menjadi racun tapi dia tidak merasa dirinya racun. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya penting juga kita memilih dan memilah kata-kata untuk diri kita sendiri. Contoh sederhana nih, Yunike, jangan pikirkan gajah. Apa yang kamu pikir? Gajah kan? Tapi kenapa lihat gue gitu dong? Gak bermaksud. Berarti ngakal ya udah dibilang jangan. Ya, jadi sebenarnya kualitas seseorang bisa dilihat dari kualitas kata-katanya, ya kan? Kemudian kehidupan seseorang itu juga bisa diraba ya dari kata-kata yang terucap atau yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulut seseorang itu bisa jadi cermin apa isinya orang itu. Tapi gimana nih Kak, kalau misalnya kita nggak terbiasa nih, kita mau pelan-pelan dulu menuju ke sana. Kayak tadi kan kita udah terbiasa kayak jangan nakal ya, atau hari ini aku nggak boleh males gitu. Itu gimana cara kita membiasakan diri dengan kata-kata yang positif? Nggak ada pilihan, dibiasakan lagi. Dibiasakan, contoh gini, aku kan, orang suka cari alasan, aku kan nggak biasa. Ya bikin kebiasaan baru. Gitu. Ya kan, yang penting tahu diri dulu bahwa oh itu nggak bagus tuh. Ya kan, nah saya kayak gitu kan tadi pengalaman nih ketika saya mulai sadar bahwa kalau saya bilang jangan nakal ya di sekolah ya Koy, ternyata kan saya menanamkan kata yang kurang bagus gitu kan. Ya udah sadar diri dulu, kemudian mulai besoknya latihan, ubah kata-katanya. Mengubah kata-kata itu kan harus dimulai dari mengubah mindset kan, pikiran kita kan. Nah setelah itu bikin kebiasaan baru. Cara bikin kebiasaan baru itu adalah lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Dibiasakan. Kata orang berapa sih? Minimal 21 hari kan? Ya. 21 hari gitu kan, di hari ke-22 kan jadi kebiasaan baru. Udah terusin aja. Kayak makan tuh, ya kan? Nggak usah mikir kan, makan kan kayak bernafas gitu kan, nggak usah mikir saya mau tarik nafas gimana, udah terbiasa gitu kan. Makan aja kita makan yang santai bisa, makan kilat juga bisa. Terbiasa. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ke Kak Grace. Nih kasihan narasumbernya tadi dicuekin ya. Ini orang-orang yang dimakan kata-kata madu. Coba Kak Grace mungkin ada pengalaman dikasih kata-kata madu sampai mungkin kayak saking manisnya sampai Kak Grace kayak udah kek gitu. Digombalin kali ya. Iya, mungkin kayak gitu. Madu. Pernah kan? Kalau aku sih lebih tipe yang suka didengar kata-kata kayak gitu yang positif-positif. Cuman kalau emang iya bener kebanyakan jadinya kayak ini bener gak sih? Ini cuman menyenangkan hati atau gimana gitu. Konfirmasi gitu kan. Iya, kayak kalau kebanyakan jadinya enek juga kan nih. Apaan sih? Kayak risih jatuhnya. Iya. Gimana kalau cara Kak Grace sendiri untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, terutama pria-pria yang tolong mungkin jangan dilihat ke arah sini ya. Lihatnya karena racun. Mungkin ada kayak orang-orang yang mau mencoba untuk tadinya mau mendekati Kak Grace mungkin dengan kata-kata, apalagi tadi Kak Grace bilang suka banget kan untuk dikasih madu gitu. Tapi di saat yang berlebihan Kak Grace sudah merasa, gimana caranya Kak Grace untuk mengatasi hal itu? Karena aku langsung bilang sih. Oh, wow, straight to the point ya. Daripada muter-muter dia nggak ngerti-ngerti kode. Iya benar. Gimana Grace? Ngomongnya gimana? Udah coba, sih, nggak ke usah arah dia. Ya, coba simulasi dulu. Coba kasih kata-kata. Gombal dulu kali ya, Pak. Coba gombal dulu. Coba kata-kata, gue nggak bisa gombal. Afirmasi. Takut ketahuan penonton ya. Anda hari ini terlihat cantik sekali. Oh ya, makasih. Itu kan masih satu. Iya. Oh, masih satu? Enggak, gue biasa cuma satu sih. Jadi kamu langsung strike gitu? Iya, kayak misalnya udah sering-sering dikasih tahu, terus lama-lama kayak udah sih, kayak
apaan sih lu Mungkin gitu. itu sesuatu yang kayak pujian berlebihan kali ya, misalnya udah dibilang cantik terus manis, oh kelihatannya cocok banget sama gue. Nah itu mungkin kali ya itu unek kayak ya. apaan sih lu gitu. Oh jadi ketahuan dong kalau bisa kayak gitu. Tapi lu ngerasa nggak sih Grace, maksudnya ketika orang itu, kata Yunike tadi, dia memang punya niat, maksud untuk ngegombal gitu, lu bisa ngerasa dari awal atau lama-lama? Ngerasa sih, Manu. Ngerasa. Sejak awal udah? Kan kalau misalnya gimana ya? Pertama kan tatapannya dulu. Tatapan. Iya, tatapan orang. Apa dia kedip-kedip? Itu sakit mata bro. Atau juga kadang kalau misalnya kita lagi kondisinya kayak biasa aja, tapi Oke. dipuji-puji kayak, ih lu cantik banget sih hari ini, ih ya ampun kamu kok kayak gini, bagus banget gitu-gitu kayak, ini nih nggak bener nih. Nah gitu. terus gimana ngomongnya? Gimana ngasih taunya? Ah masa sih gitu. Oh, Ah sopan. masa sih, ya masa sih. Iya lu, terus kalau misalnya dia udah mulai berlebihan, itu dalam hati enggak nih bohong gitu. Tapi bro, ya Yunike dan Grace, kalau orang itu seneng sama seseorang, dia bisa saja seperti itu. Mungkin bagimu biasa, tapi baginya, ya kan dia suka. Iya kan, karena dia sangat menyukaimu, mengidolakanmu. Jadi baginya itu sesuatu yang hal kecil aja yang kamu lakukan, misalnya cuma tersenyum atau tertawa, bagi dia itu udah luar biasa loh. Bisa jadi kayak begitu. Iya, jadi Grace itu adalah dunianya. Dunianya. Udah cocok Seperti belum lagu. kata-katanya? Udah mulai enak belum nih? Iya, iya. Lumayan nih. Udah banyak manis-manisnya nih sekarang. Udah hampir tumpah gelasnya. Pikir tadi pas aku lagi ngomong, Grace kamu cantik sekali hari ini. Fitnah kamu. Ada undang-undang tuh ya, berita bohong gitu kan. Iya. Atau nggak mungkin langsung diketusin aja, halah gombal gitu. Oh, iya. Drama-drama anak muda Laki sekarang. emang ini ya, ada bakat bawaan gombal ya bro ya. Artinya Oh, kalau gitu ya? iya dalam konteks komunikasi Kalau juga, saya sih natural. maksudnya saking gombalnya udah mendarah daging. iya, itu Nah, itu termasuk madu maksudnya. tadi ya. Iya. Artinya ketika laki, nah jadi gini, laki itu kan istilahnya fitrahnya mengejar. Iya. Ya, maksudnya dia memang apa ya? Dibilang budayanya atau stereotip masuk nggak sih bro? Kayak gitu? Iya, Bisa ya? betul. Iya, jadi dia itu memang fitrahnya tuh mengejar, kemudian lebih apa istilahnya ekspresif gitu kan. Nah, jadi dia harus ada cara untuk menunjukkan apa yang dia inginkan. Ya, makanya muncullah kata-kata gombal tadi itu. Ya semua, menurut saya sih semua orang pasti pernah melakukan itu. Sederhana deh, kita anak minta duit sama orang tua kan Grace, kita kan pasti juga ngegombal sebenarnya kan, merayu biar mendapatkan keinginan kita kan. Benar juga. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ternyata perspektif dari Kak Grace, dari Kak Roni dan Kak Doni mengenai madu dan racun. Ternyata kita perlu untuk mengeluarkan kata-kata manis tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi buat kalian-kalian para laki-laki yang tadi dibilang fitrahnya adalah untuk mengejar, jangan sampai disalah nilai oleh wanita yang kalian incar karena nanti jadinya berbahaya. Kita akan berjumpa lagi, kita akan berdiskusi lebih banyak lagi tentang madu dan racun ini. Akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Tetap saksikan El Talk, Empowering Life Through Communication. See you, sahabat Eljon. Hi everyone, my name is Sita Yolandari, your Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan 2022. Don't forget to watch Eljon TV and click like, comment, and subscribe.